Iya, saya perkenalkan dulu ada Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Wayan Sudirte, dan juga ada politisi Partai Keadilan Sejahtera, Wasekjen ya, Pak Mardani, Ketua DPP, mohon maaf, Ketua DPP Pak Mardani Alisera, Bung Mardani. Selamat malam Bapak-Bapak, nanti saya akan ke Pak Wayan dan Pak Mardani. Saya pertanyaan sebelum break tadi, saya ke Pak Sugito. Pak Sugito, tentu Habib Rizik sudah tahu, telah mahfum, kalau ada pasal 160 yang memiliki konsekuensi hukuman di atas 5 tahun penjara dan bisa ditahan. Tentu tim penasihat hukum dari Habib Rizik telah menyampaikan itu kepada Habib Rizik. Apa respon dari Habib Rizik? Habib Rizik untuk yang terakhir ini responnya sangat biasa, datar, dan ya sudahlah kalau memang itu bagian dari proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena soal penahanan ini? Saat ini, ya, soal penahanan? Oh, kalau mengenai masalah penahanan tahu. Kalau pasal 160 itu bisa tahu. Apa responsnya? Responnya dia biasa saja. Oh begitu, bisa ditahan. Oh begitu saja, nggak ada masalah. Tapi karena dia sekarang lebih konsentrasi untuk ngurusin yang 6 laskar meninggal. Okay. Walaupun itu memang bagian yang tidak dilepaskan harus dihadapi, tapi dia tetap lagi konsentrasi untuk ngurus 6 laskar yang meninggal. Bagaimanapun kan dia secara moral bertanggung jawab juga kepada keluarganya. Meskipun terakhir kan disampaikan juga ikuti proses hukum, itu disampaikan oleh Habib Rizik ya kepada ya, betul. Seluruh laskar. Iya betul. Saya ke Bung Wayan. Ini ada informasi bahwa kan ada pasal 160, ternyata pasal 160 tadi disampaikan oleh Pak Sugito, penasihat hukum dari Habib Rizik, ini telah lama. Soal penghasutan, Anda menilai bahwa memang ada unsur-unsur penghasutan yang kemudian layak dikenakan kepada Rizik Syihab, Pak Wayan? Ya, bukan saya yang menilai, tapi dipastikan unsur-unsur penghasutan itu pasti ada. Karena persyaratan untuk melakukan upaya paksa harus ada tersangka. Untuk ada tersangka harus ada 2 bukti permulaan yang cukup. Pasti 2 bukti permulaan ini sudah siap. Dan polisi dengan umur 74 tahun, dia sudah matang. Dia punya ahli-ahli yang mumpuni. Oleh karena itu, kita tidak perlu berdebat apakah penghasutan ini sebatas sejak Pak Habib Rizik datang ke Indonesia dari Arab Saudi, atau bisa jadi penghasutan itu terjadi sebelumnya sepanjang belum kedaluarsa. Oh, sebelum kedatangan, artinya waktu masih di Arab Saudi misalnya? Asal pasal-pasalnya demikian rupa, ancamannya berapa, kedaluarsanya berapa, lalu setelah dihitung belum kedaluarsa, penghasutan itu bisa diambil pada peristiwa-peristiwa sebelum beliau datang ke Indonesia. Oh, itu memungkinkan kalau belum kadaluarsa. Kan pasal KUHP kalau tidak salah 7 tahun atau 10 tahun, Pak Wayan? Nah, itu ada ancamannya sekian, baik. Kadaluarsanya sekian. Cuman kita kan nggak bisa berdebat. Ini memastikan setelah datang atau sebelumnya, karena memang polisi pasti tidak mudah membuka ini. Apalagi ketika kemarin masih di dalam penyelidikan, itu penuh strategi, penuh rahasia, yang mereka strateginya akan buka di pengadilan. Nah, tapi kita pastikan polisi yang profesional, modern, yang dapat dipercaya, itu tidak boleh sembarangan menetapkan orang jadi tersangka. Saya yakin itu. Saya yakin. Ke Pak Mardani. Pak Mardani, ini kan sebelumnya kita diinformasikan terkait dengan kerumunan pelanggaran. Tapi ternyata kemudian ada pasal 160 soal penghasutan. Ada komentar terkait ini? Ya, tentu kita akan awasi secara seksama agar semua proses berlangsung adil, transparan, dan akuntabel ya. Karena kayak kerumunan, Aiman, nanti akan ada prinsip keadilan. Ada banyak kerumunan yang lain diproses atau tidak. Kalau sekarang ada unsur pasal 160, tentu polisi akan membuktikan dan kita akan melihat adakah konstruksi hukumnya kokoh atau tidak. Walaupun nyuwun sewu buat semua, di masa pandemi ini akan sangat baik kalau kita menjaga suasana yang rukun, menjaga semuanya fokus untuk mencegah COVID-19. Karena selalu ada aksi reaksi, Aiman. Ya, maksud saya begini, hukum harus ditegakkan. Tapi Pak Sacipto Raharjo, kalau saya mengutip juga ada sosiologi tempat di mana hukum itu ada. Saya cuma menilai kita sedang
ada dalam kondisi ancaman COVID yang tidak main-main. Justru itu Bang Mardhani, bukankah kemudian penegakan hukum terkait kerumunan untuk kemudian menegakkan hukum terkait dengan kerumunan agar tidak terjadi penularan yang masif? Setuju, tetapi kita juga harus melihat bagaimana sangkaan ini nanti akan mendapatkan aksi dan reaksi. Karena bagaimanapun Habib Rizik, saya ikut hadir di acara 212. Ketika menyampaikan di 212, beliau sudah meminta maaf. Ketika menyampaikan di 212, beliau sudah menyampaikan bagaimana konstruksi negara Pancasila ini, bagaimana kita harus bersama untuk menghadapi COVID-19. Apa yang mau Anda sampaikan di situ Bang Mardhani? Bahwa setelah minta maaf seharusnya kemudian tidak perlu diproses hukum? Tidak ada. Tidak ada. Itu persepsi saya ketika melihat Habib Rizik sudah menyampaikan sebuah speech yang sangat negarawan, yang sangat lembut, dan bayangan saya ini bisa menurunkan suhu politik. Karena kasus penembakan 6 laskar ini saja, respon Habib Rizik, saya luar biasa. Kalau ada provokasi, sangat mudah. Ayo kumpul, tetapi pernyataan Habib Rizik tegas. Semua sabar dan ikuti proses hukum, ya. Apresiasi di situ, betul. Perkara-perkara ini menjadi pertimbangan agar kita tidak selalu membuat keruh suasana. Begitu. Iya, itu hal yang berbeda ketika kemudian bicara soal kerumunan. Tadi Anda katakan bahwa Habib Rizik telah memberikan permohonan maaf, lalu kemudian tidak melakukan lagi kegiatan-kegiatan yang akan mengundang banyak kerumunan sampai pandemi berakhir. Lalu kemudian sebelumnya ada kasus. Apa yang kemudian Anda bisa sampaikan di sini? Apakah ketika minta maaf seharusnya unsur dialog yang dikedepankan itu yang Anda maksudkan? Iya, karena Habib Rizik juga menyatakan bahwa mereka tidak mengundang gitu loh. Bahwa misal penjemputan, semuanya datang. Saya tidak tahu kalau kasus yang di Petamburan ya, konstruksinya nanti teman-teman kepolisian bisa menyampaikan kasus itu tidak ada. Ini waktu nyerahin surat undangan maksudnya ya, yang mendapatkan perlawanan atau penghalangan. Adalah bahwa ada political will yang kuat, ada keinginan Habib yang kuat, ayo kita sekarang harus bersatu, mengokohkan persaudaraan kekeluargaan, siapapun elemennya, untuk menghadapi COVID-19 yang belum mampu kita kontrol. Saya cuma khawatir saja, setiap ada aksi, ada reaksi. Aksi terhadap 6 penembakan yang kemarin teman-teman sebagian melihat bagaimana mayatnya demikian menyedihkan buat saya, itu sudah bisa diredam dengan sangat baik oleh Habib Rizik. Sabar dan ikut aturan hukum. Bagaimanapun saya apresiasi bab itu. Oke, saya ke Pak Wayan. Ada komentar terkait ini Pak Wayan? Ya, intinya begini. Ketika KUHAP ini dibahas panjang, ada 2 prinsip yang harus dipegang. Pertama, hak asasi harus dilindungi. Karena itu KUHAP dianggap sebagai karya agung. Yang kedua, hati-hati. Selalu mengemukakan hak asasi. Lalu setiap saat mengancam polisi diberi sanksi ketika melakukan kesalahan. Itu berbahaya, nanti polisi bisa kehilangan keberaniannya menindak kejahatan. Maksudnya gimana Pak Wayan? Bisa Anda lebih jelas lagi? Ya. Maksudnya bagaimana ini? Polisi dalam wacana seperti sekarang, kita perlu dorong menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Tidak boleh menganggap seseorang karena dia tokoh lalu dikecualikan. Tidak boleh menganggap seseorang karena dia tokoh lalu kebal. Justru di saat KUHAP itu dibaca sudah dibayangkan. Suatu saat polisi bisa berada dalam suasana ketakutan dan masyarakat perlu memberi dukungan moral, perlu memberi dukungan sosial agar jangan sekali-sekali membiarkan polisi takut menjalankan KUHAP. Jangan sampai polisi takut menindak kejahatan. Polisi harus berani dan tegas ketika unsur-unsur satu pasal dipenuhi, karena kepastian hukum di situ letaknya. Iya, dan kita yakin bahwa polisi berani untuk kemudian menegakkan itu. Pertanyaannya kemudian tadi disampaikan oleh Bung Mardhani adalah kalau sudah kemudian meminta maaf, seharusnya dialog yang dikedepankan bukan proses hukum. Anda setuju soal itu, Pak Wayan? Ada teori yang menyatakan bahwa penyidik itu punya hak subjektif. Kalau dia menetapkan sebagai tersangka, itu tidak bisa diganggu-gugat sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi. Jadi kalau minta maaf,
ya namanya alasan pemaaf, meringankan. Tapi kan tidak pernah Tidak menghapus proses hukum. unsur-unsur dari pasal yang didakwakan. Iya. Kalau polisi mau jalan terus silahkan. Tapi saya harus menghargai pendapatnya Pak Mardhani. Tapi pendapat Pak Mardhani bisa berbeda dengan pandangan polisi. Kalau saya sendiri, karena suasana akhir-akhir ini di mana demokrasi tumbuh berkembang sampai demikian rupa, maka penting sekali rambu-rambu yang ada dalam KUHP itu dijelaskan sekaligus juga dilaksanakan oleh polisi, bukan hanya diwacanakan. Oke. Sebab kalau seseorang diberikan wacana, dialog, dimaafkan, sedangkan rakyat kecil ditangkepin, kan ada ketidakadilan. Ini akan menjadi masalah besar. Sebuah ketidakadilan dalam satu kasus, begitu didengar oleh masyarakat luas, seluruh masyarakat luas merasa diperlakukan tidak adil. Mereka sakit. Sakit pikirannya. Apalagi suasana yang berkembang jauh sebelum perkara ini, sering polisi mendapat kritik. Polisi kok sering ragu-ragu. Polisi kok kurang berani. Polisi kok nggak berani menghadapi orang yang punya masalah. Itu kritiknya luar biasa. Oke. Dan saya sebagai wakil rakyat sering juga menerima kritikan seperti itu. Kenapa ya polisi kelihatannya kurang tegas? Apakah Komisi 3 tidak bisa melakukan pengawasan agar mereka bersikap adil, tegas, dan menjalankan... Saya ingin tanya dulu terakhir sebelum saya nanti ke Mbak Pungki, ke Pak Sugito. Pak Sugito, betul harapannya adalah ketika minta maaf jangan diproses hukum dong? Jadi begini, kalau yang menyangkut mengenai masalah pasal 93 itu kan bisa membayar denda atau dihukum maksimal 1 tahun. Denda sudah dibayarkan dan sudah minta maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pasal 160, pasal 93 karantina kesehatan, dan pasal 216 itu satu rangkaian. Jadi menurut saya yang terkait dengan penghasutan itu yang kejadian di Petamburan, bukan di waktu yang lain. Jadi itu satu rangkaian. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, bahwa yang selalu ditekankan oleh Habib Rizik itu adalah keadilan. Karena selama ini kalau yang dianggap oposan terhadap pemerintahan diproses begitu cepat, tapi yang pro kekuasaan, laporan-laporan yang dilakukan oleh teman-teman FPI tidak pernah jalan, bahkan tidak diproses. Ini kan menunjukkan bahwa loh, kok kalau yang FPI yang dilaporkan diproses begitu cepat, tapi kalau FPI yang melaporkan tidak berjalan seperti... Nanti saya tanyakan soal, tapi saya tanyakan, kalau sudah minta maaf, maka harapannya dari FPI adalah nggak usah diproses hukum, karena dialog yang dikedepankan, karena sudah menyampaikan permohonan maaf, sudah kemudian memberikan komitmen untuk tidak melakukan kegiatan yang mengundang kerumunan sampai pandemi berakhir. Benarkah itu? Gimana Mas Aiman? Bahwa sudah komitmen minta maaf, tidak kemudian membuat kerumunan sampai pandemi berakhir, maka seharusnya dialog yang diutamakan, bukan proses hukum. Itukah kemudian menjadi harapan FPI? Seharusnya begitu. Seharusnya begitu? Oke, nanti saya ke Bung Mardhani, saya ingin ke Mbak Pungki dulu, Komisioner Kompolnas. Mbak Pungki, ada komentar terkait ini? Ya, ini kan kita melihat bahwa proses hukum sudah berjalan ya, dan untuk equality before the law, seperti yang tadi sudah saya katakan, sebagai warga negara maka MRS ini wajib hadir untuk memenuhi panggilan penyidik. Jadi jangan lari-lari begitu, ini kan malah nggak jangan lari-lari seperti itu. Iya, karena tidak menghapus proses hukum. Iya. Nanti bisa menjadi faktor peringan mungkin. Ini nanti kan diperiksa juga belum gitu ya. Artinya kan yang bersangkutan perlu diperiksa dulu, terus kemudian biarkan proses itu berjalan. Jadi jangan tawar-menawar di depan seperti ini gitu loh. Artinya sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati hukum. Saya melihatnya seperti itu. Jadi berilah contoh yang baik pada masyarakat. Beliau kan juga punya pengikut, berilah contoh yang baik pada pengikutnya. Oke, Bang Mardhani, berikan contoh yang baik, hadapi. Apa yang kemudian disampaikan oleh Bang Mardhani terkait ini? Saya tidak terlalu mendengar penjelasan Mbak Pungki, Aiman. Boleh diulang? Tadi saya sampaikan, Mbak mungkin mengatakan bahwa beri contoh yang baik pada masyarakat karena proses sudah berjalan, hadapi. Bagus. Dan nanti mungkin teman-teman FPI akan memberikan penjelasan. Saya sekali lagi ingin menegaskan tentang big picture-nya. Ada kesalahan yang disengaja, ada kesalahan yang tidak disengaja, dan keduanya ketika melakukan
penilaian hendaklah betul-betul melihat bagaimana dampak. Yang mana yang disengaja, yang mana yang tidak disengaja, Bang Mardhani? Ya, Habib Rizik menyatakan beliau pulang yang menjemput demikian banyak, itu ada sesuatu yang tidak direncanakan. Itu yang sering disampaikan, itu yang tidak kemudian tidak bisa dibendung. Oke, itu yang pertama. Yang sengaja? Ya, saya tidak tahu yang disebut yang sengaja mana, karena pernyataan Tadi Anda katakan ada yang tidak disengaja, ada yang disengaja. Yang saya tahu tidak disengaja. Makanya harapan saya, ayo dialog saja, ayo duduk bareng. Bahkan Habib Rizik bagaimanapun harus dilihat bisa menjadi salah satu aktor untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan ayo Habib Rizik bicara bagaimana kepada para pengikutnya, pengagumnya, pecintanya, hati-hati tegakkan 3M, laksanakan, contohkan. Buat saya itu jauh lebih baik ketimbang kita terus adu otot, terus membuat suasana keruh. Karena bagaimanapun yang cinta Habib Rizik, Aiman, dulu di Perancis ada hukuman mati dan dipertontonkan, digantung. Masyarakat kumpul. Yang terjadi dibatalkan akhirnya. Karena apa? Ketika kumpul, kecopetannya banyak sekali. Bukan penegakan hukum itu membawa dampak yang baik. Jadi, dialog karena kita sedang menghadapi COVID. Fokusnya di COVID-19. Kalau bab kerumunan, itu bukan kerumunannya, tapi itu untuk mencegah COVID-19. Karena COVID-19 ini adalah penyakit kerumunan. Makanya libur Nah, jadi dialog itu jauh lebih baik. Kalau seandainya memang udah prosesnya jalan, lalu kemudian ada proses hukum yang harus dihadapi, lalu kemudian dialog, nanti akan ada pertanyaan dong, bagaimana dengan penegakan hukum yang berkeadilan? Sama, Habib Rizik juga bisa mempertanyakan ada 398 protokol kesehatan kerumunan dilanggar pada masa kampanye kemarin. Ada 243 pendaftaran kampanye. Kemarin ketika pengumuman quick count, kumpul rame-ramenya banyak dan berkerumun tidak. Lalu yang seperti ini ditegakkan atau tidak? Kan ada juga unsur keadilan seperti itu. Kita akan bicarakan soal itu nanti selepas jeda. Saya akan langsung ke Pak Wayan. Bagaimana dengan penegakan hukum yang berkeadilan yang kemudian tadi disampaikan oleh Bung Mardhani Alisera. Terima kasih Mbak Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Kita akan kembali saat lagi, saudara. Tetaplah berada di Kompas TV di Sapa Indonesia Malam.